Chelsea musim ini tuh ibarat rumah tangga seleb duit ada, aset banyak, tapi ributnya kagak kelar-kelar. Bursa transfer Inggris udah resmi ditutup, tapi gosipnya masih kayak lampu disco, kedap-kedip terus. Nah, masalahnya, meskipun The Blues udah nggak bisa nambahin pemain baru, beberapa nama di skuad mereka masih jadi bahan rebutan klub-klub luar negeri. Lo bayangin aja, kayak anak komplek yang pintu rumahnya udah digembok emaknya, tapi jendela masih kebuka. Jadi ya, siapa aja bisa kabur kalau nekat. Nah, yang paling jadi bahan gibah sekarang, Andre Santos, Axel Disasi, dan Raheem Sterling. Ketiga pemain ini punya cerita masing-masing dan punya hubungannya sama obsesi mereka buat tampil di Piala Dunia 2026. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. All's full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not. Lo tau nggak? Ada tawaran 50 juta euro buat Andre Santos dari klub Arab Saudi Al-Qadsiah. Duit segitu buat ukuran bocah baru umur 20 tahun. Itu kayak dapet cheat code hidup di Football Manager. Tapi apa yang dilakukan Santos? Dia bilang, "No, gracias. Gua mau ngejar mimpi, bukan cuma ngejar ATM." Bayangin teman-teman, anak umur segitu biasanya kalau lihat angka segede itu langsung kabur beli supercar, bikin rumah mewah, terus main bola setengah hati. Tapi Santos beda dan malah mikir, kalau gue cabut ke Saudi sekarang, peluang gue masuk timnas Brasil ke Piala Dunia 2026 bisa bye-bye. Ya, masuk akal sih. Brasil tuh negara bola paling ribet soal seleksi pemain. Main di Eropa, chance lo gede, main di Arab, wah, kecuali lo Neymar, hampir mustahil dipanggil. Jadi wajar Santos lebih milih bertahan di Chelsea walau statusnya sekarang masih setengah-setengah antara starter sama cadangan. Apalagi musim lalu dia sempat dipinjemin ke Strasbourg dan performanya lumayan bikin pelatih geleng-geleng kepala sambil bilang, "Nih anak ada isinya juga." Sekarang balik ke Stamford Bridge, langsung dikasih tempat di tim utama. 3 laga awal Chelsea musim ini dia udah turun semua, kadang jadi pengganti, tapi feelingnya bentar lagi bakal dipasang starter juga. Masalahnya Chelsea ini kan tim aneh. Potensi pemain muda kadang dipoles sampai jadi berlian, tapi kadang juga dibiarin karatan di bench. Jadi buat Santos, keputusan stay di London itu kayak judi. Bisa jadi golden ticket ke timnas Brasil, bisa juga jadi tiket ke FC Benchwarmers. Tapi jujur aja teman-teman, Chelsea nggak boleh buang nih anak. Potensinya gede banget, tekniknya cakep, mentalnya udah kebukti, dan dia punya ambisi buat tetap main di level tertinggi. Jadi buat sekarang, pilihannya simple. Jangan jual, jangan pinjemin lagi. Kasih dia jam main, urusan adaptasi sama kerasnya Premier League. Itu bonus waktu aja. Kalau Chelsea pinter, Santos ini bisa jadi investasi jangka panjang. Kalau enggak, ya siap-siap lihat dia jadi bintang di klub lain, terus fans Chelsea nyesel kayak mereka nyesel ngelepas Kevin De Bruyne dulu. Nah, sekarang kita ngomongin Axel Disasi. Dia ini sebenarnya punya status internasional Prancis, tapi di Chelsea malah jadi kayak pemain pinjaman di tim Sunday League. Awalnya sih ada beberapa klub Premier League yang naksir, tapi semuanya batal. Sekarang rumor terbaru, Neom SC klub Saudi. Lagi-lagi, coba godain dia dengan harga diskonan, cuma 20 juta euro. Gila ya. Harganya jatuh kayak kripto pas lagi dump. Dari yang dulu dibeli lumayan mahal, sekarang diobral kayak kaos KW di Tanah Abang. Tapi masalahnya bukan cuma duit teman-teman. Disasi ini lagi kepikiran berat soal masa depannya. Kenapa? Karena posisinya di Chelsea sekarang rada ngenes. Persaingan di lini belakang super padat, plus pelatih Enzo Maresca kelihatan nggak terlalu percaya. Kalau dia nekat stay tapi jarang main, peluang masuk skuad Prancis buat Piala Dunia 2026 bisa melayang. Deschamps atau siapapun pelatih Prancis nanti kan biasanya ngelihat pemain yang rutin main di klub top. Kalau Disasi jarang kelihatan di lapangan, ya wassalam. Tapi kalau cabut ke Saudi, ya balik lagi ke masalah tadi. Jarang banget pemain dari Liga Pro Saudi yang masih jadi langganan timnas Eropa elit, kecuali Lu Benzema atau Kante yang udah senior banget. Buat pemain kayak Disasi yang masih berusaha ngebangun nama besar, itu bisa jadi career suicide. Pilihan realistis buat dia sekarang sebenarnya ada di Turki atau Yunani, karena jendela transfer di negara itu masih buka sampai 12 September.
main di liga itu masih bisa bikin relevan di mata timnas. Atau ya, sabar sampai Januari. Berharap ada klub Eropa lain yang datang dengan tawaran proper. Tapi Chelsea juga nggak sepenuhnya bisa ngelepas dia dengan gampang, teman-teman. Soalnya masalah cedera di lini belakang mereka udah kayak drama telenovela. Levi Colwill kabarnya bakal absen lama gara-gara ACL. Wesley Fofana, jangan ditanya, rekam medisnya lebih panjang daripada daftar lagu Spotify. Ben White Badiashile juga baru main 55 pertandingan dalam 2,5 musim, itu artinya lebih sering absen daripada tampil. Jadi, siapa tahu di tengah musim nanti, Chelsea malah butuh Disasi lagi. Ironis kan? Dari pemain yang hampir dijual murah, bisa tiba-tiba jadi andalan kalau badai cedera datang. Sekarang, Disasi lagi ada di persimpangan. Mau stay tapi risiko karatan, atau cabut ke Liga Enteng tapi berisiko dicoret timnas. Intinya, dia kayak cowok galau yang bingung mau balikan sama mantan atau cari gebetan baru yang masih abu-abu. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my... Sterling ini kan dulu sempat jadi poster boynya timnas Inggris. Si bocah lincah yang tiap lari kayak motor bebek baru diservis. Tapi sekarang, nasibnya di Chelsea malah jadi kayak penghuni kontrakan yang udah gak dibutuhin, tapi masih nunggu tanggal tua buat balik modal. Awalnya banyak tawaran masuk buat Sterling, klub-klub Arab Saudi udah nyiapin koper isi duit, klub Turki juga sempat bisik-bisik, bahkan MLS di Amerika Serikat juga ngincer dia. Kalau soal gaji, dijamin lebih besar daripada main di Chelsea, tapi apa kata Sterling? Nope, gue nggak mau cabut dari London, keluarga gue betah di sini, gue juga pengen stay. Di satu sisi, alasan ini bisa dimaklumi. Pindah ke luar negeri itu ribet, apalagi kalau punya anak kecil. Tapi di sisi lain, kalau lo masih pengen main di level tertinggi, ya jangan juga terlalu nyaman. Apalagi sekarang posisinya jelas, Enzo Maresca udah ngeluarin Sterling dari rencana tim utama. Nah, istilah squad bomb ini emang lagi viral di Chelsea. Jadi, ada beberapa pemain yang dianggap surplus, nggak dipakai pelatih, tapi juga nggak laku dijual. Akhirnya ya mereka ngendon di Cobham, tempat latihan Chelsea, kayak tahanan rumah versi elit. Sterling jadi salah satu anggota squad bomb itu bareng sama nama-nama lain yang juga nyangkut. Bedanya, kalau pemain muda kayak Santos masih ada masa depan, Sterling udah masuk kepala 3. Jadi waktunya nggak banyak lagi buat main-main. 4 bulan ke depan dia bakal ngejalanin rutinitas absurd, latihan keras tapi nggak ada kepastian bakal main. Kayak mahasiswa rajin ngerjain skripsi, tapi dosen pembimbingnya ghosting. Sebelum jendela transfer Inggris ditutup, sempat ada obrolan serius dengan Fulham dan juga West Ham. Dua klub London ini cocok sama kriterianya Sterling. Gak usah pindah kota, masih bisa main di Premier League dan peluang tampil reguler lumayan besar. Tapi sayangnya semuanya gagal terwujud. Entah karena masalah gaji yang kelewat tinggi, atau Chelsea yang ogah rugi. Sekarang, pilihan Sterling makin terbatas. Klub luar negeri masih bisa nego sampai jendela transfer mereka tutup, tapi dia udah tegas bilang, gue stay di London aja, thanks. Ya udah, jadinya deadlock. Ada gosip liar juga, katanya Chelsea sampai kepikiran buat mutusin kontrak Sterling. Tapi kalau itu benar kejadian, klub bakal rugi gede banget. Jadi kemungkinan opsi ini kecil banget. Ya elah, udah kayak pasangan toksik, nggak cocok, tapi juga nggak bisa putus karena keburu bikin cicilan bareng. Yang bikin situasi makin ribet, Sterling masih punya ambisi buat dipanggil ke timnas Inggris. Masalahnya, dengan kondisi sekarang, peluangnya kecil banget. Thomas Tuchel pasti ngelihat jam terbang pemain. Kalau 4 bulan lu cuma latihan doang, tanpa main di kompetisi resmi, ya jelas kalah saing sama pemain muda kayak Bukayo Saka, Cole Palmer, atau bahkan Jarrod Bowen. Sterling ini harus ambil keputusan radikal kalau masih serius mau ke Piala Dunia 2026. Entah itu pindah ke klub Premier League lain Januari nanti, atau rela potong gaji biar bisa cabut. Soalnya, kalau cuma bertahan di squad bomb, yang ada namanya makin hilang, dan fans cuma bakal ingat Sterling sebagai pemain mahal yang jadi pajangan di Chelsea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.